Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bab 6 ya. Bab 6 yang merupakan salah satu bab inti daripada pembahasan fisika thermal ini. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah banyak berhubungan dengan hukum kedua termodinamika. Kita sudah membahas banyak hal, termasuk aplikasinya pada berbagai bidang, ya. Dan kita juga sudah mulai menyinggung tentang probabilitas, ya. Dan kita menggunakan beberapa model di dalam bab sebelumnya, yaitu kita sudah paling tidak ada 3 model. Jadi paramagnetik 2 keadaan, kemudian solid Einstein dan gas ideal monoatomik, ya, dimana untuk masing-masing model ini kita sudah menulis penjelasan atau persamaan yang menggunakan kombinatorik, ya, untuk menghitung multiplisitas daripada model atau sistem ini, untuk menghitung entropi, temperatur, dan besaran-besaran yang lain, ya. Pada bagian yang sekarang, ya, kita akan melihat model yang lain, karena ketika kita menggunakan kombinatorik, ya, itu tidak selalu sederhana, tetapi kadang-kadang itu akan akan sulit atau sangat rumit, ya, ketika menggunakan pendekatan kombinatorik untuk sebuah sistem yang kompleks. Jadi pada bagian ini kita akan lihat, ya, berkaitan dengan distribusi Boltzmann. Ada 3 ensemble, ya, ada 3 ensemble di dalam fisika statistik. Setidaknya ada 3 ensemble yang lazim kita kenal, ya. 3 ada yang menerjemahkan ensemble, ya, ada yang menerjemahkan seperti ini, ensemble, ada yang menerjemahkan begini, tapi kalau bahasa Inggrisnya ensemble, ya, ensemble, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di dalam fisika statistik setidaknya ada 3 ensemble, dan kita akan melihat ini di dalam istilah ini di dalam pembahasan berikut, ya. Jadi semua statistik partikel itu diturunkan dengan asumsi bahwa partikel yang akan didistribusikan pada tingkat energi tidak berinteraksi, ya. Jika mereka berinteraksi, kita tidak dapat memastikan bahwa setiap mikrostat akan memiliki probabilitas yang sama, ya, yang merupakan asumsi dasar yang dibuat dalam penurunan fungsi distribusi. Untuk partikel yang berinteraksi, kita dapat memperoleh fungsi distribusi dengan mempertimbangkan ensemble salinan atau copy ensemble identik dari sistem, dan membiarkan semuanya berpolusi dan menyeimbangkan diri secara terpisah, ya. Alternatifnya, kita dapat juga membayangkan satu sistem yang diiris menjadi banyak sel individu yang dapat berevolusi secara
terpisah dan bergantung pada jenis dinding antara salinan atau sel sistem. Ya, oleh karena itu secara umum kita bisa membedakan ada 3 jenis ensemble, ya. Jadi bergantung pada jenis dinding. Jadi alternatifnya kita dapat membayangkan satu sistem yang diiris menjadi banyak sel individu yang dapat berevolusi secara terpisah. Dan ini akan bergantung pada jenis dinding antara salinan atau sel sistem. Oleh karena itu muncullah 3 jenis ensemble tadi, ya, yang lebih ditentukan oleh jenis dinding antara salinan atau sel sistem tersebut, ya. Apa saja ensemble-nya? Yang pertama adalah microcanonical, ya. Jadi microcanonical ensemble ini, ya. Ini NVE atau U, ya, identik. Nah, ini pada sistem terisolasi atau sistem tertutup. Ada juga yang menulis closed system nih, ya, closed system. Kalau di slide ini, karena ini ada penjelasan terkait, ya, di slide ini rasanya ditulis isolated system. Kemudian apa lagi? Jadi microcanonical, kemudian canonical ensemble. Canonical ensemble, ya. NVT identik, ya. Ini sistem dalam ini adiabatik, ya, dalam enclosure yang adiabatik. Jadi ya, ini sistem in adiabatic enclosure. Oke. Kemudian terakhir yaitu grid canonical ensemble, ya, grid canonical ensemble. Jadi mu apalagi v t identik. Ini sistem terbuka atau open system, ya. Ini secara umum, ya, 3 ensemble utama, ya, yang kita kenal, ya. Jadi microcanonical ensemble, canonical ensemble, grid canonical ensemble yang tadi diantaranya dibedakan oleh ininya. Baik, untuk memudahkan pemahaman, maka kita coba ikuti penjelasan yang ada di buku, ya. Nanti Anda coba baca bahan yang juga ada di slide, ya, karena yang di slide dia tidak berurutan mengikuti buku. Jadi untuk memudahkan kita atau Anda memahami pembahasan ini, maka kita coba mengikuti apa yang ada di buku, ya. Jadi
seperti yang dijelaskan pada buku, kita akan menghitung pertama kali yaitu tentang faktor Boltzmann, ya, faktor Boltzmann. Ya, faktor Boltzmann. Jadi diasumsikan, ya, untuk kasus yang sederhana, jadi diasumsikan atom tunggal, ya. Jadi diasumsikan sistem dengan atom tunggal, ya. Itu asumsi sini. Jadi sistem dengan atom tunggal, di mana mikrostat akan mengacu kepada tingkat energi atom. Ini sudah pasti, ya. Jadi mikrostat mengacu kepada tingkat energi atom, ya. Jadi mikrostat mengacu kepada tingkat energi atom. Untuk level energi tertentu sering ada beberapa keadaan independen, ya, dimana diberikan contoh. Jadi untuk tingkat energi tertentu terdapat beberapa keadaan independent state, keadaan independen. Ya, jadi untuk tingkat energi tertentu terdapat beberapa keadaan independen, dan masing-masing keadaan independen ini dihitung sebagai mikrostat yang berbeda. Nah, jadi keadaan independen ini akan dihitung sebagai mikrostat. Ini dihitung sebagai mikrostat yang berbeda, gitu, ya. Ketika tingkatan energi tertentu memiliki lebih dari satu keadaan independen, maka ini yang disebut dengan degenerate, ya. Jadi ketika tingkatan energi tertentu, ya, jadi ketika tingkatan energi tertentu memiliki lebih dari satu keadaan independen, memiliki lebih dari satu keadaan independen, maka ini yang disebut dengan degenerate, ya. Oke, jadi mikrostat, ya, mengacu kepada tingkat energi atom. Untuk tingkat energi tertentu, ya, dapat tertentu bisa memiliki beberapa keadaan independen. Ketika tingkat energi tertentu itu memiliki lebih dari satu keadaan independen, maka ini yang kita sebut dengan degenerasi, ya. Oke, semoga bisa dipahami, ya. Jika atom terisolasi, ya, jadi jika atom terisolasi, jika atom terisolasi berarti kan energinya tetap,
ya, energinya tetap. Jika atom terisolasi berarti energinya tetap. Maka semua mikrostat dengan energi itu akan memiliki kemungkinan yang sama. Ya. Jadi mikrostatnya memiliki kemungkinan yang sama. Jadi semua mikrostat dengan energi ini akan memiliki kemungkinan yang sama. Ya, kemungkinan. Jadi mikrostatnya memiliki kemungkinan yang sama, ya. Mikrostatnya memiliki kemungkinan yang sama. Bagaimana jika tidak terisolasi, ya? Tidak terisolasi. Jadi bagaimana jika tidak terisolasi? Energi itu akan mengalami pertukaran, ya. Jadi ada pertukaran energi dengan atom lain, ya. Energi akan bertukar dengan atom. Energi akan bertukar dengan atom lain, ya. Energi akan bertukar dengan atom lain, dan ini akan membentuk reservoir atau tandon, ya. Reservoir. Oke, ya. Jadi dia jika tidak terisolasi, maka akan terjadi pertukaran energi, ya, dengan atom lain, ya. Jadi ada pertukaran dengan banyak atom lain yang membentuk sebuah tandon besar dengan temperatur yang tetap, ya. Oke, sekarang bagaimana dengan probabilitas untuk mendapati atom, ya, dalam mikrostat tertentu? Ya, tentu dia akan bergantung dengan keberadaan mikrostat lain kalau begitu, ya. Jadi kalau kita misalkan, ya, kita ikuti yang ada di buku, ya. Jadi kalau kita misalkan jadi menemukan peluang menemukan atom pada mikrostat tertentu, ya. Maka kita misalkan kasus yang sederhana terdiri daripada dua mikrostat. Asumsikan dua makrostat, ya, yang kita tertarik, ya, yang ingin kita kaji, di mana dia jadi keadaan satu memiliki energi S1, keadaan 2 memiliki energi S2 dengan probabilitas yang ini peluang S1, ini peluang S2, ya. Oke. Jadi jika atom berada dalam keadaan satu, ya, maka tandon akan memiliki, ya, beberapa keadaan yang bisa diakses, ya, dalam jumlah yang besar, dan itu peluangnya sama. Dan ini kita gambarkan dengan multiplicitas R. Ini adalah tandon, ini
S1 keadaan 1 ya. Jadi multiplisitas daripada tandon ketika atom berada pada keadaan 1. Hal yang sama ketika berada pada keadaan 2 ya. Maka untuk menghitung peluang daripada menemukan atom ya pada mikrostat ini, bisa kita mengawalinya dengan rasio atau perbandingan. Jadi misalnya PS1 per PS2 atau PS2 per PS1 sama dengan multiplisitas 2 per multiplisitas 1. Kemudian kita sudah belajar sebelumnya bahwa entropi sama dengan K ln multiplisitas ya. Jadi S per K sama dengan ln multiplisitas. Ini tinggal dieksponensialkan. Jadi multiplisitas sama dengan S per K ya. Maka bisa kita substitusikan ini per 1 sama dengan ya. Ini tinggal kita ganti dengan SR S2 per K ya. Ini SR S2 per K. Oke. Jadi sekarang pada bagian eksponen ini, eksponensial ini terdapat entropi ya. Terdapat entropi dan ini bisa kita susun menjadi perubahan entropi. Ini kan bisa ditulis sama dengan dikurang SR S1 kan per K. Nah, dimana yang bagian ini adalah perubahan entropi ya, adalah perubahan entropi. Dan kita sudah mengenal ya persamaan atau identitas termodinamika, di mana T ds ya T dikali ds R, karena sekarang kita di sini menggunakan nilai daripada reservoir, ini sama dengan du R kalau gitu ditambah V dpr dikurang mu dn ya R ya kan. Oke. Kemudian yang ini nilainya akan sangat kecil ya, nilainya sangat kecil, sedangkan ini memang nilainya 0 karena tidak ada mengalami perubahan. Maka yang dua komponen ini bisa diabaikan ya. Dua komponen ini bisa kita abaikan ya, bisa kita abaikan. Maka SR dikurang SR S2 dikurang SR S1 yang bagian ini ya, itu akan sama dengan DUR per T gitu ya. Jadi ini dikurang S1 ini sama dengan 1 per T UR S2 dikurang UR S1 ya, sama ya. Oke. Kemudian ini dari sudut pandang reservoir ya. Ini dari sudut pandang reservoir ya. Kalau
kita memandang atomnya, maka ketika reservoir mendapatkan energi, berarti atom kehilangan energinya. Maka kalau dari sisi atom ini bisa kita tulis E S2 dikurang E S1, di sini tandanya minus, ya. Jadi ketika reservoir mendapatkan ini adalah reservoir, ya, atau tandon reservoir. Ini adalah atom. Nah, jadi ketika atom kehilangan energi, maka reservoir yang mengambilnya, dan sebaliknya, ya. Nah, jadi oleh karena itu ini tandanya berbeda. Di sini tandanya negatif. Sekarang kita bisa memasukkan ke persamaan yang sebelumnya. PS2 sama dengan, ya, ini tadi, ya. Oke. Jadi E pangkat minus, ya, E S2 kurang E S1 dibagi KT, ya, dibagi KT, atau sama dengan E min E S2 per KT dibagi E S1 per KT, ya. Oke. Yang bagian yang ini, ya, bagian yang eksponensial ini, jadi maksudnya adalah E minus ES per KT yang ini yang disebut ya dengan faktor Boltzmann, ya. Itu yang disebut dia dengan faktor Boltzmann, yaitu sebuah fungsi daripada energi untuk mikrostat, ya, untuk mikrostat dan temperatur tertentu, ya. Oke. Oke. Kemudian persamaan ini bisa kita kelompokkan. Jadi PS2 dengan ES2, PS1 dengan S1. Jadi bisa kita tulis P S2 per E S2 per KT sama dengan P S1 E min epsilon pangkat S1 per KT, ya. Dimana kedua sisi harus sama dengan sebuah konstanta, ya. Kedua sisi harus sama dengan sebuah konstanta, ya. Dan itu sama untuk semua keadaan, ya. Ini dia sama untuk semua keadaan, ya, dan sama dengan sebuah konstanta, ya, konstanta, ya. Oke. Oke, ini yang biasanya ditulis konstanta itu dengan 1 per Z, ya, dimana nilainya adalah 1 per Z, ya.
nilainya sama dengan 1/Z. Jadi persamaan ini bisa ditulis PS sama dengan 1/Z ya, E min ES KT ya. Dimana 1/Z adalah sebuah konstanta kesebandingan yang mengkonversi faktor Boltzmann menjadi probabilitas ya. Ini yang disebut dia dengan distribusi Boltzmann atau distribusi kanonikal ya, kanonik ya. Oke. Kemudian ini bisa dibayangkan ya maksud fisisnya. Sekarang kita bisa berikan contoh misalnya ya. Kita bisa berikan contoh misalnya, kalau kita misalkan energi dasar daripada atom itu 0 ya. Jadi kalau energi dasarnya 0 ya, energi dasarnya sama dengan 0, maka PS-nya berapa? 1/Z ya, 1/Z. Lalu kalau ES-nya itu sama dengan atau kecil dari KT, maka PS-nya bagaimana? Ya. Jadi ES-nya kecil dari KT. Ya. Berarti PS-nya kecil dari ini. Lalu kalau ES-nya besar dari KT, berarti PS-nya akan sangat bagaimana? Nilainya akan sangat kecil ya, sehingga dapat diabaikan. Ya. Maka dari sini sebetulnya terlihat nih bahwa probabilitas terbesar itu pada keadaan dasar. Ya. Pada keadaan dasar. Nah, itu diberikan pada buku pada gambar 6.3 ya. Di bukunya pada gambar 6.3. Di sana juga ada penjelasan bagaimana kalau keadaan dasarnya tidak 0 ya. Maka secara fisis diperkirakan akan ada pergeseran semua energi kan. Semua energinya akan ada pergeserannya. Baik, sekarang kita lihat sedikit contohnya. Ini soal 6.2 ya. 6.2. Ini ya, soal 6.2. Buktikan bahwa probabilitas menemukan atom ya dalam level energi tertentu itu adalah sama dengan 1/Z epsilon eksponensial minus F per KT ya. Itu soalnya. Maka ini sederhana saja. Tadi kita sudah mendapati bahwa PS sama dengan 1/Z minus ES per KT ya. Minus ES per KT ya. Kemudian sekarang kita ada probabilitas mendapati pada level energi tertentu ya, tinggal kita kali ya.
1 per Oke, S sama dengan kalon omega ya, sama seperti cara yang tadi ya. Jadi S per K sama dengan ln, maka omega E pangkat S per K ya. Jadi ini sama dengan 1 per Z E pangkat S per K min E per KT ya. Kita pakai E saja ya, biar tidak rancu ya dengan ada S di sini. Min E per KT. Oke. Sekarang ini bisa kita tulis misalnya eksponensial minus ya, minus E dikurang TS per KT ya. Oke, bagaimana kira-kira nih? Minus Oke kan? Oke. Dimana yang ini di buku juga sudah disebutkan E dikurang TS sama dengan F. Berarti ini eksponensial minus F per KT, atau PE sama dengan 1 per Z minus F per KT ya. Ini soal 6.2. Oke, sekarang kita ingin mendapatkan berapa nilai Z ya. Kita kembali ke persamaan yang sebelumnya. Tadi kita sudah melihat ada 1 per Z di sini, lalu berapa sih nilai Z ya, berapa sih nilai daripada Z itu sendiri. Jadi Z ini dikenal dia dengan fungsi partisi. Ini fungsi partisi ya. Ini bisa diturunkan dengan cara sederhana ya, dimana total probabilitas itu tentu sama dengan 1 ya. Total peluang ya, total peluang itu kan sama dengan 1 kan. Jadi 1 sama dengan sigma PS ya, sama dengan sigma 1 per Z minus per KT ya, atau sama dengan 1 per Z sigma minus KT ya. Oke, maka kita dapatkan dari sini ya, ini tinggal dikali ke sini ya, bahwa Z sama dengan, jadi Z sama dengan sigma S ya minus per KT. Jadi penjumlahan semua faktor Boltzmann ya, penjumlahan semua faktor
Boltzmann, gitu ya, Boltzmann. Itu adalah nilai daripada Z, ya. Jadi jadi menghitung berapa banyak keadaan yang dapat diakses oleh atom, ya. Jadi kalau T-nya rendah, ya. Jadi di sini dia hanya dia fungsi temperatur, ya. Jadi bisa diperkirakan, jadi kalau T-nya rendah, jadi kalau T-nya jadi fungsi temperatur, ya. Jadi kalau T-nya rendah, maka Z-nya akan mendekati 1. Kalau T-nya tinggi, ya, berarti Z-nya akan sangat besar, ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat sedikit contoh, yaitu biar lebih paham. Kita lihat soal 6.3. Ya, di sini kita misalkan kita memiliki dua keadaan, ya. Dua keadaan, ya, keadaan dasar dengan energi 0, kemudian keadaan tereksitasi dengan energi 2 elektron volt. Jadi ada dua energi, ini 0 elektron volt, kemudian keadaan yang kedua tereksitasi dengan 2 elektron volt, ya. Jadi kita hitung fungsi partisinya untuk beberapa temperatur, ya. Jadi Z tadi sama dengan, ya, E pangkat per KT, ya, dimana KT ini sama dengan elektron volt, ya. Jadi sama dengan minus 0 elektron volt per KT ditambah minus 2 elektron volt per KT, ya. Jadi ini 1 ditambah minus 2, ya, minus 2 elektron volt per KT. Ini Z-nya. Oke. Oh, ini satunya sama maksudnya, gitu ya. Oke, ya. Di sini kan diminta pada T 300, 3000 dan seterusnya, ya. Jadi silakan Anda masukkan, ya, sehingga diperoleh gambar seperti yang diinginkan, gitu. Aplikasi daripada faktor Boltzmann ini pada buku dijelaskan tentang eksitasi termal daripada atom, ya. Diambil kasus itu pada matahari, tapi itu tidak akan kita jelaskan. Silakan Anda baca saja, ya, penjelasan berkaitan dengan ini. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang lain, yaitu 6.5, ya. 6.5. Jadi kita memiliki energi minus 0,050, ya. Jadi di sini kita memiliki 3 energi, ya. Jadi energi
energi yang kita miliki minus 0,05 elektron volt, kemudian 0 elektron volt, 0,05 elektron volt ya. Nah, ini energi kita. Jadi sekarang kita diminta menghitung menghitung fungsi partisi untuk temperatur 300 Kelvin ya. Jadi Z sama dengan ini ya, dimana KT ya, T nya 300 ya, maka ini 0,026 elektron volt ya. Maka sekarang tinggal dimasukkan ya. Jadi Z sama dengan minus 0,05 dibagi 0,026 ditambah minus 0,026 ditambah minus 0,05 0,026 ya, sama dengan ini 6,84, ini 1, ini 0,15 sama dengan 7,99 ya, 7,99 nilai Z-nya. Oke. Kemudian hitung probabilitas untuk partikel ini untuk setiap keadaan ya. Yang B ya, jadi diminta menghitung probabilitasnya. Jadi probabilitas pertama ini kan 6, dibagi ini 7,99 ya, sama dengan berapa? 0,86. Probabilitas kedua nih 1 bagi 7,99, 0,13. Probabilitas ketiga ini ya 0,15, 7,99 sama dengan 0,02 ya. Kemudian yang C sekarang coba diganti ya. Energinya dari 0 positif 0,05 dan 0,1 elektron volt. Kemudian dihitung lagi tahapan dari cara yang pertama ya. Bagaimana atau apa yang Anda dapatkan ya. Jadi oke, yang C ya, C ini energinya diganti nih dari, katanya di soal berapa tadi, 0 ya, 0 positif 0,05 kemudian positif 0,1 ya, ini satuannya elektron volt ya, tinggal dihitung Z nya. Jadi E pangkat 0 min 0 0,026 ya, 0,026 tambah E 0,05 tambah E min 0,126 ya. Ini 1 tambah ini hitungan saya 0,15, ini 0,02 sama dengan
1,17 ya. Lalu dihitung probabilitasnya. Jadi probabilitas satunya ini kan 1 dibagi 117 ya, sama dengan 0,86. Probabilitas 2 ya, 0,15117 ya, sama dengan 0,13. Kemudian probabilitas yang ketiga 02 117 0,02 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ini probabilitasnya sama ya, probabilitasnya sama. Oke ya, jadi itu contohnya penerapannya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diikuti dan dipahami ya. Jadi sebetulnya tidak sulit ya. Ini dasarnya, karena kedepannya kita akan sering menggunakan ini. Jadi mohon dipahami. Kemudian ya. Kemudian kita lihat sedikit tentang nilai rata-rata. Ya, dengan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Jadi kita sudah menghitung tadi probabilitas 1/Z ya, min E S per KT. Sekarang untuk penyederhanaan, 1/KT diganti dengan beta ya, maka ini sama dengan 1/Z min beta S. Z juga demikian ya, Z nya juga diganti minus beta ES. Sekarang bagaimana cara menghitung nilai rata-rata? Bisa jadi kita tidak tertarik dengan peluangnya, tapi kita tertarik dengan nilai rata-rata energinya misalnya. Ya, pada buku itu diberikan contoh ya seperti ini. Kita memiliki dua atom ya pada keadaan dasar, kemudian ada dua lagi pada energi berikutnya, kemudian ada satu di sini pada 7 elektron volt, di sini 4 elektron volt, di sini 0 elektron volt. Jadi rata-ratanya berapa ya? Rata-ratanya berapa? Ada dua kemungkinan kan kita menghitung nilai rata-rata nih. Pertama, rata-rata berapa jumlah semuanya? 5 ya. Lalu 0 elektron volt 2 dikali 0 elektron volt, ditambah 2 dikali 4 elektron volt, ditambah 1 dikali 7 elektron volt ya. Ini 0, 8 tambah 7, 15, bagi 5 dapat kita 3 elektron volt. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa kita menggunakan peluang sebetulnya. Kita perhatikan 0 elektron volt itu kan peluangnya 2/5 tambah 4 elektron volt 2/5 ditambah ya 7 elektron volt 1/5. Ini hasilnya juga 3 elektron volt ya. Jadi kalau demikian, ini bisa kita tulis dalam sebuah bentuk umum ya, di mana E rata-rata sama dengan ya N adalah
jumlah atom kita, ya, sigma ES-nya dikali NS-nya, ya kan? Dimana ini bisa kita tulis NS per N ini adalah sama dengan peluang. Maka ini bisa kita tulis ES dikali PS, ya. Atau sama dengan E sama dengan 1 per Z, ya, sigma ES E pangkat min beta ES. Ini untuk energi rata-rata. Kalau yang parameter yang lain ya bisa diganti lah, ya, bisa diganti. Jadi E nya Anda ganti apa parameternya, misalnya ya, X rata-rata, ya. Kalau X rata-rata berarti seperti yang ditulis pada buku Anda itu, ya, ini adalah XS, ini min beta ES. Oke, itu cara menghitung energi rata-rata. Lalu kita lihat sedikit contoh yang ada pada buku Anda itu, yaitu soal nomor 615, ya. 615. Ini ya, ini soalnya sangat mudah ini, ya. Jadi 615 kita memiliki 10 atom, ya. 4 dengan energi 0, 3 dengan energi 1, 2 dengan energi 4, ya kan? Dan 1 dengan energi 6. Berarti yang A, yang ini, ya, kita diminta menghitung. Berarti E rata-ratanya, kita terus dulu pembaginya berapa nih? Pembaginya 10, ya. 10. Lalu 4 energi 0. 0 elektron volt dikali 4 kan? 4 katanya kan? Ditambah 3 1 elektron volt. 3 1 elektron volt tambah 2 4, ya. 4 lalu 1 6. 1 dikali 6, ya. Maka kita dapatkan ini 0, 3 ditambah 8, ya, 11 ditambah 6, ya. Maka dapat kita 1,7 elektron volt. Lalu yang kedua, dengan apa namanya, diminta menghitung probabilitasnya. Ini yang A, ya. Nah, yang B kita diminta menghitung probabilitasnya. Ini kan probabilitas 0 elektron volt, ini 4 per 10. Kemudian probabilitas 1 elektron volt itu katanya 3, ya, 3 per 10. Lalu probabilitas 4 elektron volt sama dengan 2 per 10. Lalu probabilitas 6 elektron volt sama dengan 1 per 10, ya. Oke, lalu yang C gunakan hasil B ini untuk menghitung energi rata-rata, kan itu, ya. Energi rata-rata sama dengan energi dikali peluangnya, kan. Nah, peluangnya kan ini. Jadi 0 elektron volt dikali 4 per 10 ditambah 1 dikali 3 per 10 ditambah 4 dikali 2 per 10 ditambah 6 dikali 1
per 10. Maka hasilnya itu akan sama ya, 1,7 elektron volt. Oke, mudah sekali. Kemudian soal berikutnya 6.16. Buktikanlah ya. Buktikan. Jadi ini minta dibuktikan ya, buktikan ini bahwa energi rata-rata sama dengan 1 per Z do Z per do beta ya. Jadi Z tadi kita sudah mendapati Z sama dengan E min ES beta ya kan. Jadi do Z per do beta, do per do beta sigma min ES. Nah, ini kan tinggal kita diferensialkan terhadap beta. Berarti ini sama dengan S min ES E min ES beta ya. Kemudian ini bisa kita lakukan perkalian, kalikan dengan 1 per Z ya. Maka ini menjadi min 1 per Z do Z do beta sama dengan ya, ini minnya hilang ya, yang ini sigma 1 per Z E min ES beta. Oke, ini sama dengan ini sama dengan apa? Sama dengan peluang, iya kan? Dan ini sama dengan E rata-rata. Jadi E rata-rata sama dengan minus 1 per Z do Z per do beta. Oke, baik, demikian kira-kira ya penjelasan daripada bagian ini. Jadi ada sebagian yang di buku yang di slide yang belum dijelaskan, jadi mohon dibaca ya, mohon dibaca. Baik, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.